Selamat pagi Ibu Kota, selamat datang hari yang baru. Perkenalkan, ini Kota Jakarta. Kota yang selalu dan akan selalu dipenuhi gedung bangunan bertingkat. Setiap harinya ada saja pembangunan yang terlihat di Kota Jakarta. Gak salah ya teman, Kota Jakarta jadi terasa padat dan ramai. Kendaraan yang lalu lalang melintas di jalan raya dan bising semakin banyak. Orang-orang yang tinggal di Jakarta juga terlihat semakin sibuk beraktivitas. Menurutku teman, orang yang tinggal di Jakarta sering kekurangan waktu 24 jam sehari. Berbeda denganku dan kawan-kawan di sini. Kami berlima tinggal di ibu kota, tapi kami tidak pernah kekurangan waktu bermain. Kami tidak sesibuk warga Jakarta lain. Kok bisa? Nah, nanti kami ceritakan kepada teman-teman di rumah. Sekarang, dengarkan dulu ya apa cita-cita kami. Halo, nama aku Siva. Aku pengen jadi polwan. Halo, nama aku Andi. Aku mau jadi guru. Halo, nama aku Putri. Aku mau menjadi polwan. Halo, nama aku Siti. Aku pengen menjadi dokter. Halo, nama saya Chelsea. Saya ingin menjadi polwan. Itulah kami, anak ibu kota Jakarta. Rumah kami tidak setinggi gedung yang tampak dari rumah kami. Tapi kami akan selalu siap menyapa kota ini. Selamat pagi Jakartaku. Jakarta. Siapa yang tidak mengenal kota yang selalu menarik hati untuk dikunjungi? Dan entah kenapa ya, orang-orang selalu betah tinggal di Jakarta, meski harus tinggal berdesakan. Teman, kota Jakarta sudah bertumbuh sangat cepat. Ada saja pembangunan baru yang sedang dibuat. Entah itu jalan raya, jalan tol, jalan bawah tanah, jalan layang, gedung bertingkat, hotel, mal, dan komplek perumahan. Seakan-akan Jakarta takkan pernah berhenti untuk bertumbuh. Dari perkembangan Jakarta yang kita lihat, coba deh teman-teman lihat ke salah satu daerah di Casablanca. Di belakang pusat perbelanjaan megah dan apartemen di Jakarta Selatan, disinilah kami tinggal teman. Kalau dilihat dari atas sih, seperti lapangan rumput yang luas ya. Tapi sayang sekali, ini hanya tanah pemakaman tua. Dan di atas tanah pemakaman inilah warga Gasong membangun rumah dan tinggal berdampingan dengan gunungan barang rongsokan. Oh iya, Gasong sebutan tempat ini. Tidak tahu apa artinya teman? Nah, ini Ani. Salah satu temanku yang tinggal di sini juga. Dalam satu ruangan sempit seperti ini, Ani harus tinggal dan tidur bersama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Kasur di bawah dan lemari pakaian di atas kepala. Ayah Ani pengumpul barang bekas di sekitar Jakarta dengan menarik gerobak teman. Kalau ibu Ani hanya ibu rumah tangga, mengurus keperluan di rumah, dan pergi ke sekolah untuk mengantarkan makanan atau barang Ani yang tertinggal, lalu menjemput Ani sekolah. Teman, hampir semua pekerjaan orang tua yang tinggal di sini adalah mengumpulkan barang-barang bekas, sampah kardus, dan botol-botol plastik yang mereka ambil dari tempat sampah atau jalanan, lalu hasilnya mereka jual di pengepul per karung. Uang yang didapat, itulah yang digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Tidak ada pilihan bagi orang tua di sini
harus bekerja seperti ini teman. Tidak bersekolah dan hanya lulusan SD atau SMP membuat para orang tua tidak bisa melamar pekerjaan yang layak. Mau tidak mau, kami harus selalu bersyukur masih bisa makan dan sekolah walau pas-pasan. Nah, kalau ini aku, Siva, anak kelas 4 SD yang siap-siap berangkat sekolah. Beruntung aku masak siang, jadi ibuku tidak terlalu terburu-buru memakaikan dasi dan menyisir rambutku. Aku sih biasa berangkat bersama teman-teman yang juga tetangga rumahku. Salah satunya Ani dan Siti. Sebenarnya kami berlima, tapi 2 teman lain masuk sekolah di pagi hari. Sekolah kami sangat dekat dengan rumah. Berjalan kaki 5 menit saja, kami sudah sampai. Tidak seperti kebanyakan orang tua lainnya, setiap pagi sudah berangkat kerja ke kantor. Ayahku seorang buruh yang waktu kerjanya tidak tentu. Jadi, kalau pagi ayah masih bisa membantu ibu memasak atau menyiapkan bahan jualan. Oh iya, tidak usah kaget ya teman. Kok ibu memasak di kamar tidur? Malah ada bonekanya lagi. Nah, rumahku hanya satu petak kecil, di mana di dalam ruangan ada kasur, dapur, dan barang-barang lainnya. Tapi tenang saja, aku tetap nyaman loh tinggal di sini. Bersiap, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran, Ibu Sri mengajak kami untuk berdoa. Dan tentu saja kami tidak lupa memberi salam. Sudah siap semuanya? Nah, Bu Sri minta tolong keluarkan bukunya, buku penanya. Masih ingat tidak perkalian yang kemarin? Masih. Pelajaran hari ini adalah perkalian. Ibu guru menjelaskan dulu materi perkalian. Lalu kami diajak menjawab soal-soal dan maju ke depan. 0 kali 7 berapa? 0. Taruhnya di bawah 4 sejajar dengan 0-nya. Aku tidak maju ke depan karena aku masih agak malu dan takut salah nih teman. Aku memang kurang percaya diri nih teman, dibanding dengan temanku yang lain. Kalau sifatku ini jangan ditiru ya. Kemarin sebelumnya itu kita sudah membahas tentang kalimat ajakan. Ani sedang belajar bahasa Indonesia tentang kalimat ajakan. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Seperti bahasa yang sopan. Sopannya seperti apa sih? Benar kata ibu guru, kami harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengucapkan kata-kata dengan sopan kepada orang yang lebih tua. Lihat gedung berkaca yang menjulang tinggi itu teman. Pemandangan yang bisa setiap hari kami lihat. Indah kan? Dari gunungan rongsokan kami berdiri, mata kami bisa bebas melihat saja. Gedung itu adalah salah satu mall atau pusat perbelanjaan mewah di Jakarta yang selalu ramai dan kami belum pernah masuk atau mampir ke sana. Cuman bisa melihat dan membayangkan seperti apa sih isi mall itu. Kalau orang Jakarta akan bermain di dalam mall, kami akan bermain di atas tanah pemakaman tua ini.
latar belakang pemandangannya masih sama, gedung-gedung bertingkat. Permainan tradisional ini jadi satu-satunya kesukaan kami. Kadang-kadang kami ingin sekali ke mall, tapi orang tua kami tidak mengizinkannya. Alasannya, tidak ada uang untuk jajan di dalam mall. Walaupun begitu, kami selalu mencoba untuk bersyukur karena banyak kegiatan menyenangkan yang bisa kami lakukan. Istimewa kan ayunan yang kami mainkan ini? Ban bekas pun bisa jadi permainan yang membuat kami senang dan bahagia. Apa saja bisa membuat kami bahagia kok teman. Asal kami bisa selalu bersama. Siva, I live in Gasong area. How old are you? Belajar bahasa Inggris bersama salah satu relawan yang akrab kami panggil Bunda Mia. Kami cuma bisa belajar bahasa Inggris di sekolah karena orang tua kami tidak punya uang untuk memasukkan ke tempat les. Beruntung saja ada Bunda Mia yang mau berbagi ilmunya kepada anak-anak di sini. Maklum saja ya teman, bahasa Inggris kami masih campur-campur. Namanya masih belajar. Bunda Mia juga mengajari kami matematika untuk kelas besar dan berhitung untuk kelas kecil. Berapa jumlah yang bisa dibagi 3, dibagi 8, sama dibagi 4? Putri, Chelsea. Untung saja kami bisa dapat pelajaran tambahan tanpa harus membayar uang les. Ditambah, kami bisa minta tolong kepada Bunda Mia untuk mengajari kami mengerjakan PR dari sekolah. Jadi setiap ada PR yang susah, ada Bunda Mia yang menjadi penolong kami. Pesen Ibu 1, jangan banyakan bolos. Jangan kebanyakan main. Yang ketiganya, kalau punya PR susah, datang ke rumah Bunda. Ntar Bunda ajarin di rumah. Bun, aku nggak ngerti deh. Udah datang ke rumah aja. Ya, ingat ya pesan Bunda ya. Bilpin atau Bilik Pintar Indonesia seperti rumah kedua bagi anak-anak yang tinggal di Gasong. Sebenarnya, bilik ini adalah rumah salah satu pejuang kemanusiaan yang kami panggil Pak D dan Bu D. Karena peduli melihat anak-anak Gasong yang kurang mendapatkan perhatian, pendidikan, dan kesejahteraan, Pak D dengan ikhlas menyediakan ruang tamunya menjadi tempat anak-anak berkumpul untuk melakukan banyak kegiatan dan belajar bersama relawan. Aku teko kecil yang monyet, ini corongku dan ini tangkaiku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Lihat, kami ramai sekali berkumpul kan? Kami diajak bernyanyi dan menari bersama. Dalam kegiatan yang kami lakukan, selalu ada permainan yang membuat kami tidak bosan. Contohnya yang seperti teman-teman lihat sekarang. Ada lagi yang seru dari kegiatan hari ini, teman. Ternyata kakak relawan pintar bercerita. Dari sebuah maskot Asian Games, kakak memberi nasihat, lalu mengajak kami membuat prakarya, yaitu membuat mozaik hewan maskot Asian Games tadi. Sini ya nih, punya kamu. Inilah hasil karya mozaik kami. Bagus kan teman-teman? Kalau para relawan tidak datang ke Bilpin, kami tetap akan main ke Bilpin. Pak D sudah menasehati kami untuk tidak bermain di jalan. Makanya, daripada bosan, lebih baik kami membaca buku-buku cerita di sini.
Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi. Kemarin kita belajar niat sholat, terus doa iftitah, ya kan? Di hari Minggu siang, ada Umi yang akan mengajari kami ilmu agama Islam, mengaji, dan sholat. Supaya kalau dewasa, kami tidak salah jalan dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Allahu Akbar. Subhan. Kami beruntung sekali, ada Umi yang rela membagi waktunya kepada kami. Meski Umi sudah tidak muda dan tidak sehat lagi, ia tetap ikhlas mengajari kami sholat, membaca Al-Quran, dan mengaji. Setiap anak laki-laki pasti suka bermain sepak bola. Teman laki-laki di dekat rumahku juga suka bermain bola. Bermain bola di lapangan semen seadanya, di bawah terik matahari. Di sekitar kami banyak tumpukan rongsokan. Rongsokan itu bisa jadi alas duduk kami saat menonton teman-teman bermain bola. Tidak jauh dari kami, ada gedung bertingkat berkaca biru yang selalu kami mimpikan. Andai kami bisa masuk ke dalam mall itu. Semoga suatu hari kami bisa menginjak kaki ke sana ya teman. Bukan anak-anaknya saja yang punya banyak kegiatan nih teman. Para orang tua, khususnya ibu-ibu, punya kegiatan rutin yang dijalankan. Senam bersama. Kalau sudah senam bersama nih teman, anak-anak pun ikut berjoget. Teman-teman, lihat. Anak-anak kecil yang berbaris di sini. Ini adalah murid dari TK atau PAUD saja. Sekolah Hartan Latif anak jalanan yang dikhususkan untuk teman-teman yang tidak punya banyak uang sekolah di sekolah umum. Di sini, orang tua tidak perlu membayar uang sekolah yang mahal. Kebanyakan orang tua murid di sini bekerja sebagai pemulung barang-barang rongsokan atau sampah botol plastik dan pengamen. Tapi tidak semua sih, hanya beberapa saja. Selain PAUD dan TK, bisa aja juga membuka kelas bimbingan belajar bagi anak-anak jalanan setiap hari Minggu pagi. Aku dan Ani akan pergi ke Saja. Letaknya agak jauh sih dari rumah kami, tapi kami sudah biasa kok berjalan kaki. Kami di sini tidak dipungut biaya dan pengajarnya juga tidak dibayar teman. Dengan ikhlas, mereka mau mengajari kami belajar. Ya, tapi dengan keadaan ramai seperti ini, kelas kecil sampai kelas besar digabung dalam satu ruangan. Jadi agak sulit berkonsentrasi dan fokus mendengarkan penjelasan ibu guru. Kalau ada teman-temanku yang kesulitan menjawab soal, ibu guru akan datang dan mengajari kami cara berhitungnya. Oh iya, kelas akan sangat ramai kalau sudah masuk musim ujian. Jakarta memang bagus dengan gedung yang menjulang tinggi, dan warga Jakarta yang juga selalu saja sibuk. Ini Ibu Ati, salah satu tetangga di dekat rumahku yang sehari-hari menarik gerobak untuk mencari barang rongsokan, botol bekas, dan kardus bekas di sepanjang perumahan di Jakarta Selatan. Ibu Ati salah satu contoh dari banyaknya orang tua di Gasong yang menggantungkan nasibnya dan keluarganya dari mengumpulkan barang. Teman,
tidak ada pilihan lagi bagi Ibu Ati. Hidup di Jakarta memang harus mau bekerja keras dan tidak boleh malu melakukan pekerjaan apapun. Ibu Ati tidak ingin anak-anaknya sampai putus sekolah, apalagi tidak bersekolah seperti dirinya. Gerobak tua ini saksi bisu Ibu Ati berkeliling kota Jakarta bersama anaknya, menyapa Jakarta selamat pagi dengan roda-roda gerobak. Meski panas matahari juga membakar kulitnya dan anaknya yang digendong. Jika lelah, bayi kecilnya ini harus ia pindahkan ke dalam gerobak bersama barang rongsokan, botol, dan kardus bekas. Dari hasil perjuangan setiap hari keliling dengan gerobak, memang tidak sebanding uang yang ia dapat, tetapi Ibu Ati tetap bersyukur. Aku juga bersyukur mamaku masih bisa bekerja, walaupun hanya berjualan makanan kecil dan minuman. Makanya sesekali aku ingin membantu mama berjualan. Walaupun kadang-kadang aku suka nakal, susah disuruh membantu mama. Hehe. Teman, aku tahu masih belum bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuaku. Aku juga sering tidak patuh dengan perintah orang tuaku. Tapi aku tahu kewajiban sebagai seorang murid adalah harus belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa disuruh lagi. Jakarta adalah rumah kami, gerobak adalah teman bermain kami, dan gedung bertingkat di belakang sana adalah mimpi kami, yang suatu hari kami bisa datang ke sana. Kata Pak D, nasib orang tua kami mungkin tidak bisa diubah. Tapi selagi masih anak-anak, kami bisa mengubah nasib kami, mau jadi apa saat dewasa nanti. Aku dan keempat temanku akan terus berjuang meraih mimpi, tanpa harus kehilangan waktu bermain kami saat anak-anak. Jakarta, kami siap menyapamu untuk masa depan yang lebih baik.